Rianti masuk ke kamar tamu dan mengunci pintu. Aditya terus mengikuti di belakangnya dan berteriak menggedor-gedor pintu. "Buka, Rianti, urusan kita belum selesai. Cepat buka pintunya, Rianti." Aditya masih terus menggedor pintu, membuat Rianti meringkuk di ranjang dan menangis ketakutan. Aditya terus-terusan menggebrak pintu. "Rianti, kalau kau tidak buka pintu ini aku dobrak," ucap Aditya sambil menendang pintu. Rianti menutup telinganya, seluruh badannya gemetar. Hanya 2 kali tendangan, dengan mudah pintu terbuka. Dalam keadaan marah, tenaga Aditya benar-benar besar, apalagi mengingat postur tubuhnya yang tegap dan gagah serta otot-otot yang tercipta dari hasil berolahraga setiap hari libur, membuat tenaganya berlipat-lipat. Terlalu mudah bagi seorang Aditya kalau hanya mendobrak pintu. Pintu pun terbuka dengan seketika, menyisakan engsel yang rusak. Aditya masuk dengan wajah bengisnya, melangkah menarik Rianti kasar. "Sudah kukatakan jangan pernah membantahku," sambil memukul dan menghempaskannya ke lantai. Rianti yang ketakutan berusaha menghindari Aditya. Dia bangun dan mencoba lari, tapi Aditya lebih cepat menangkap tangannya, menyeret Rianti, menamparnya berkali-kali. "Lepaskan aku, Dit. Hentikan, Dit. Kau menyakitiku. Sakit, Dit," ratap Rianti memohon agar Aditya berhenti. Bukannya berhenti, Aditya malah semakin beringas, memukul dan membenturkan kepala Rianti sampai kening dan sudut bibirnya mengeluarkan darah. Rianti terus menangis berharap Aditya berhenti. Di tengah tangisan dia berkata, "Aku hamil, Dit," ucap Rianti dengan samar di telinga Aditya. "Apa?" tanya Aditya memastikan pendengarannya. "Aku hamil," jawab Rianti lagi. Sejurus kemudian Aditya berhenti memukul, lalu berdiri. "Anak siapa?" pertanyaan Aditya membuat Rianti melebarkan matanya kaget, tidak menyangka dengan ucapan Aditya. "Oh, rupanya kau tidur dengan Rama," lanjut Aditya. Dit, Rianti tak percaya dengan kata-kata Aditya yang masih saja menuduh berselingkuh. "Aku tidak mungkin bisa selingkuh, Dit. Aku pun tidak kau izinkan keluar. Mana mungkin aku tidur dengan laki-laki lain. Ini anakmu, Dit, darah dagingmu," ucap Rianti membalas. "Tidak mungkin. Bisa saja kan kau memasukkan Rama ke rumahku saat aku tidak ada di rumah selama 2 minggu. Dit, kenapa Rama yang kau tuduh?" "Jika bukan Rama, berarti laki-laki lain. Katakan siapa laki-laki itu," ucap Aditya sambil menguncang bahu Rianti dan meremasnya kencang sampai Rianti meringis kesakitan.
Cepat katakan, siapa laki-laki itu? Ini anakmu, Dit, anakmu, teriak Rianti. Tidak mungkin, kau pasti selingkuh, Aditya memelintir tangan Rianti. Jika kau tidak mencintaiku, setidaknya cintailah anakmu ini, Dit. Dia darah dagingmu sendiri, kata Rianti sambil terisak. Aditya terdiam mendengar perkataan Rianti, melepaskan cengkraman yang hampir saja membuat tangan Rianti patah. Berjalan keluar kamar, meninggalkan Rianti yang tersungkur di ranjang. Rianti masih terus menangis, memegangi perutnya. Kita harus pergi dari rumah ini. Ibu tidak mau ayah melukaimu, Rianti berbicara pada janin yang ada di perutnya. Di kamarnya, Aditya menghancurkan barang yang ada di meja, entah apa yang ada di pikirannya. Lalu terdiam beberapa saat, sampai akhirnya meraih kunci mobil, melangkah keluar, berhenti depan pintu kamar Rianti, dan melihat Rianti menangis memegangi perutnya. Tak ada niatnya sekalipun untuk menghampiri Rianti dan meminta maaf. Dia melanjutkan berjalan kembali keluar rumah, menaiki mobil dan mengendarainya dengan kecepatan tinggi. Rianti berpikir Aditya akan berubah saat mengetahui dia hamil. Tidak menyangka tanggapannya malah seperti ini, malah menuduh berselingkuh dan tidur dengan laki-laki lain. Ayahmu tidak menginginkan kita. Tidak baik jika kita terus di sini, kata Rianti pada anak dikandungnya. Dia berjalan menuju kamar Aditya, membuka lemari dan memasukkan pakaiannya ke dalam tas besar. Ibu tidak ingin ayah melukaimu, cukup ibu saja yang terluka. Ibu tidak mau kehilanganmu karena hanya kamu yang ibu punya sekarang. Rianti mengusap pelan perutnya yang masih belum buncit karena baru berusia 3 minggu janin yang dikandungnya. Kita harus segera pergi sebelum ayahmu kembali, Rianti berkata pelan secara menenteng tas besarnya, menuruni tangga, buru-buru keluar rumah dan mencari taksi.